Sore hari aku siap-siap untuk pulang kantor. Kupersiapkan dan kuringkasi semua yang ada di meja dan sebagian kumasukkan ke tas untuk alat-alatku yang selalu tak bawa untuk pulang dari kantor. Setelah selesai dan jam menunjukkan pukul 5 sore, tiba-tiba manajerku mendatangiku. Mas, kamu sekarang berangkat langsung ke Tegal, ada rapat di sana. Sembari memberikan secarik kertas undangan yang diberikan ke aku. Ini dapat email, kamu segera ke sana, rapatnya besok pagi. Waduh, dapat undangan kemana ini? Siap. Demikian namanya anak buah harus siap. Ternyata mendapat undangan rapat di Tegal besok pagi. Aku berpikir tidak ada jalan lain kecuali berangkat malam ini. Dengan perhitungan ketika sampai di Tegal, aku masih bisa beristirahat menginap di satu hotel atau satu losmen. Maka aku pulang karena tempat tinggalku ada di seputar Salatiga, maka aku harus pulang dulu, sedangkan kantorku di Semarang. Kuputuskan semuanya beres, pulang ambil pakaian, menyiapkan semuanya, dan kulaju sampai ke kantorku dan kuparkir di kantor. Dan aku menuju ke tempat yang biasa untuk menunggu bis datang dari jurusan Semarang ke Jakarta. Beberapa saat ditunggu, datanglah satu bis dan aku langsung naik. Kulalui perjalanan ini dengan rasa yang sangat capek karena begitu tergesa-gesanya saya tadi harus pulang mengambil perlengkapan pakaian untuk acara besok, di mana rapat itu berlangsung 2 hari. Tak terasa aku sudah tertidur di dalam bis. Tiba-tiba ketika beberapa saat aku terbangun dari tidur di kursi bis ini, perutku sangat sakit, tidak bisa ditahan untuk keluar. Waduh, bagaimana ini ya? Kalau turun tentunya bis tidak akan mau menunggu. Udah, tidak apa-apa, aku turun aja. Di depan nanti tentunya ada bis lagi yang lewat, karena jalur dari Semarang ke Jakarta ini tentunya
banyak angkutan apapun untuk bisa membawaku ke Tegal. Karena sudah sangat terasa sekali sakitnya perut ini untuk keluar, maka aku jalan ke depan, bilang ke Pak sopir, kalau ada SPBU di depan, Pak sopir berhenti, aku mau turun. Aku tidak mengatakan kalau perutku sakit, toh kalau ku katakan tidak bakalan bis ini mau menunggu, tentunya juga penumpang-penumpang lain akan marah. Depan terlihat di kegelapan bis berhenti dan aku turun. Ternyata memang ada SPBU, tetapi SPBU ini sudah tutup karena mungkin jamnya hanya sampai jam berapa tadi, tidak buka 24 jam penuh. Atau karena acara apa, kita nggak tahu. Yang jelas SPBU itu tutup. Akhirnya kuputuskan untuk masuk mencari toilet. Aduh, gelap juga ya, karena ada lampu di beberapa tempat, namun tidak begitu terang ya, karena memang sudah tidak operasional. Entah SPBU ini sudah tidak dipakai atau bagaimana tidak tahu, aku mencari toiletnya. Saya lihat kiri kanan juga tidak ada yang menunggu atau yang berjaga atau sudah tidur. Aku tidak tahu. Akhirnya aku menuju ke bagian belakang, di mana di depan tertulis toilet. Ternyata menuju ke toilet itu agak jauh. Memang di belakang, namun agak jauh dari lokasi SPBU-nya. Perlu jalan beberapa langkah. Kulihat di kiri kanan adalah sepertinya sawah. Namun SPBU itu tertutup rapat dengan pagar dikelilingi. Aku menuju ke toilet dengan tergesa-gesa. Tidak ada penerangan sama sekali. Lampu ku nyalakan tidak bisa hidup. Untung aku ini perokok, sehingga aku masih punya korek untuk meneranginya. Walaupun sebentar-bentar aku matikan karena panas kalau dipegang. Buka toilet, terasa gelapnya lokasi membuat aku juga sedikit agak was-was. Kupaksa untuk masuk karena memang aku harus ini, semakin sakit perutku. Setelah itu lepaslah sudah beban yang ada di perut ini keluar. Rasa sakit langsung mereda karena sudah keluar semua yang harus dikeluarkan dari perut. Mungkin tadi siang aku sempat rujaan dengan temanku ketika istirahat. Mungkin juga terlalu pedas, sehingga baru terasa sekarang ini perutku sakit. Memang aku tidak suka dengan pedas kalau pedasnya keterlaluan. Selesai, korek kuku nyalakan. Sekali nyala, mati lagi. Sekali menyala lagi, mati lagi. Sudah,
Akhirnya aku coba dengan kegelapan untuk mengambil air dan menyiram apa saja. Selesai sudah, ku ambil tasku, ku cantolkan lagi ke bahuku. Aku keluar. Namun ketika keluar, pintu yang harusnya tadi bisa dibuka, ku tarik tidak bisa. Ku tarik tidak bisa. Waduh, ku nyalakan lagi korekku. Kenapa ini ya? Akhirnya korek aku pun habis, karena memang sudah beberapa saat aku tidak beli, dan tadi tentunya menyalanya sudah agak lama. Gelap. Suasana begitu sepi. Akhirnya muncul suara yang disertai dengan bau yang wangi. Apa ini? Ku coba untuk menenangkan diriku. Ku buka lagi pintunya, ku tarik-tarik, tidak bisa. Akhirnya muncul makhluk tinggi besar. Tidak hanya satu, ada beberapa dengan suaranya yang menakutkan. Sepertinya dia bilang, dia tidak terima aku berada di sini. Kamu menggangguku. Tiba-tiba pintu bisa aku buka. Aku lari. Namun sosok besar tadi, hitam pekat, terus mengejarku. Aku lari keluar dari SPBU. Akhirnya aku lari di mana ada sebuah jalan yang ke arah kiri. Aku lari terus. Dia tetap dengan beberapa teman-temannya mengejarku. Dan ketika di depan terlihat seorang wanita sedang naik kereta. Wanita ini naik kereta, menghentikan saya. Hei mas, kenapa? Berhenti dulu. Aku berhenti. Di sini aku lihat sosok tadi di belakangku. Dia langsung diam dan sepertinya menyembah dari wanita tadi yang menarik kereta tadi. Lah, sudah, kamu pulang, jangan kamu ganggu. Akhirnya kelima sosok tadi berbalik dan hilang. Sudah, ikut aku saja naik kereta mas, nanti tak antarkan. Kamu mau kemana? Aku mau mencari bis. Tadi perjalanan dan aku ceritakan keadaanku tadi sampai di SPBU. Jawabnya, iya nanti saya antar sampai di bis, tapi biasanya jarang. Yuk jalan-jalan dulu saja. akhirnya gadis cantik ini mengajak jalan-jalan.
cantik, cantik sekali. Naik kereta kencananya, bercerita ini adalah sawah miliknya. Semua yang di sini adalah miliknya, kata wanita itu. Aku mengangguk-angguk, luar biasa. Suasana saat itu berubah, sepertinya seperti tidak gelap namun malam, namun masih terlihat terang benderang. Akhirnya aku diajak di rumah. Ini rumahku, rumahnya begitu luas. Seperti rumah kuno, namun bagus. Aku diajak masuk ke dalam. Aku dipersilahkan duduk dulu. Dan disediakan hidangan-hidangan di mejanya. Dan ketika itu, akhirnya wanita itu mengatakan bahwa senang dengan aku. Mas, kamu ganteng, kamu baik, aku suka dengan kamu. Seketika itu, karena aku sudah punya istri, aku menolak. Dan ketika ada tanda-tanda aku menolak, seketika juga yang tadinya cantik berubah menjadi seram, marah. Akhirnya aku ke pintu dan keluar berlari kencang sekali untuk menghindar dari wanita itu. Dia mengejar sampai aku kelelahan. Waduh, gila ini, mengejar terus, tergopoh-gopoh namasku kehilangan. Akhirnya aku jatuh di sebuah perairan di pinggir sawah itu, terjerembab. Iya, terjerembab. Dan aku tidak ingat lagi. Ketika pagi kurasakan ada suara, ketika dalam tidurku ada suara ibu-ibu yang ramai, seperti suara sedang mencuci. Akhirnya aku terbangun. Lah, kaget aku. Ternyata aku tidur di sebuah pohon di balik tempat ibu-ibu tadi mencuci pakaian, di mana di situ ada sendang. Sendang, basa Jawanya sendang. Aku berdiri dan ibu-ibu tadi semua kaget. Loh, kok ada di situ, Mas? Akhirnya aku ceritakan apa saja yang tadi aku alami. Dan ibu tersebut, mantuk-mantuk, ngangguk-ngangguk. Iya, Mas, tidak ada yang berani ke wilayah ini bila malam hari, kecuali sudah pagi hari. Setelah ada ayam berkokok, setelah ada azan subuh, baru berani. Itu pun tidak berani sendirian, kata ibu tersebut. Kulihat jam masih menunjukkan pukul seputar 4:30. Maka kutanya pada ibu, jalan raya mana, Bu? Ibu tersebut menunjuk ke satu arah. Terus saja, Mas, di sana nanti ada SPBU. Lah, tadi aku di SPBU itu.
Ternyata menuju ke SPBU ini cukup jauh. Masih ada kesempatan aku untuk bisa rapat, untuk menuju ke kota Tegal. Dan aku berpikir, ada apa ini tadi Saku? Tadi malam, apa yang terjadi pada diriku? Sampai saat ini, aku selalu merinding mengingat kejadian itu. Tunggu selanjutnya cerita dari Mas Horizon de Costa. Selamat malam, salam hororisasi.